Ta'aruf, nikah muda, lagi ngetren. Kita akan bahas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother and sister, balik lagi di channel YouTube gue, George Joe. Oke brother and sister, jadi kali ini gue akan membahas tentang ta'aruf adalah tren, nikah muda adalah tren. Jadi kita akan ngebahas ini menurut pandangan gue sebagai orang yang melakukan ta'aruf dan sebagai orang yang dikatakan sebenarnya gue gak nikah muda juga sih. Gue menikah di umur yang cukup, walaupun sebenarnya gue pengen banget sih dulu nikah muda, cuman karena waktu itu mungkin jodohnya belum ada. Jadi ya kalau untuk nikah mudanya sih kayaknya belum kali ya, belum termasuk nikah muda gitu, karena gue nikahnya tadi di umur yang kalau dibilang ya memang udah cukup waktunya gitu. Oke brother and sister, memang menikah muda itu banyak sekali manfaat dan faedahnya. Di balik menebar benih keturunan dan menyalurkan syahwat secara sah dan halal, ada beberapa poin lainnya seperti terhindar dari zina, menundukkan pandangan, mendapat keturunan yang jelas nasabnya, meraih ketenangan jiwa, saling tolong-menolong dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Tapi, adapun menikah muda ini bisa dibagi dua. Pertama, mereka benar-benar paham tentang apa tujuan mereka menikah sesuai syariat agar terhindar dari kemaksiatan dan dosa besar sehingga mendapatkan pahala dari Allah serta tahu kewajiban dan hak sebagai suami dan istri. Gitu loh. Jadi dia harus tahu dulu sebelum dia menikah, dia harus tahu dulu kewajiban dia dan hak dia setelah menjadi suami apa dan menjadi istri apa. Itu poin yang paling penting gitu loh. Dan yang kedua, mereka tidak memahami ilmu syariat tentang apa dari tujuan mereka menikah dan hanya atas dasar tren atau ikut-ikutan karena kepanasan gitu loh. Melihat teman-temannya udah nikah, terus nikah muda, ta'aruf gitu kan. Nah, mereka tuh jadi pengen gitu loh. Nah, ini sebenarnya akan terjadi permasalahan di dalam pernikahan yang dihadapi oleh orang-orang yang seperti ini gitu loh. Karena mereka nggak tahu apa tujuan mereka menikah gitu loh, dan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan setelah menikah tuh apa gitu loh, dan nggak ada kesiapan mental gitu loh. Karena menikah itu ya harus punya mental juga gitu loh, karena kita tahu setelah kita menikah kita jadi seorang ayah, kita harus punya mental pejuang, harus berusaha mencari rezeki untuk menafkahi dan menjadi seorang istri juga seperti itu gitu loh. Harus punya mental, harus siap capek ngurusin rumah tangga, ngurusin suami, ngurusin anak, ngedidik anak. Nah itu harus punya kesiapan mental seperti itu gitu loh. Dan sangat disayangkan gitu loh kalau menurut gue. Tapi sorry sebelumnya, di sini gue cuman pengen sharing dan diskusi karena ya gue bukan ustadz yang bisa memberikan kalian jawaban yang benar gitu ya, karena mungkin ya gue di sini tujuan gue adalah kita sharing aja dari beberapa pengalaman gue dan beberapa pengalaman teman-teman gue gitu loh. Nah jadi yang gue lihat di sini yang ditakutkan adalah orang berpikir negatif tentang nikah muda gitu loh. Jadi kayak seakan-akan gara-gara nikah muda banyak orang yang bercerai gitu loh. Sebenarnya menikah muda atau nggak nikah muda itu bukan jaminan kalian akan awet atau langgeng gitu loh. Kalau memang udah jodohnya, ya jodohnya gitu loh. Kalau memang langgeng, ya udah memang harusnya kalian langgeng sampai kakek nenek, sampai kalian meninggal gitu loh. Nggak ada hubungannya sama kalian menikah muda gitu. Nah, menikah muda itu kan sebenarnya kalian harus tahu lagi gitu loh. Apa sih tujuannya yang kayak tadi gue bilang gitu loh. Jangan karena hanya tren aja gitu loh. Karena yang gue takutin lagi adalah di saat kalian gagal, misalnya kalian nikah ta'aruf, nikah muda,
tapi kalian cuma ikut tren doang nih, kalian nggak tahu gitu apa tujuannya, terus tiba-tiba karena nggak cocok, karena ya memang belum ada kesiapan mental, akhirnya kalian bercerai gitu. Terus teman-teman kalian jadi berpikir, beranggapan, ah kayaknya gue nggak usah nikah muda deh, kayaknya gue nggak usah taaruf deh, karena yaitu temen gue ada gitu yang nikah muda, yang taaruf, ya akhirnya cerai gitu. Gue mendingan lebih milih jalan pacaran lagi, terus gue nikahnya nanti pas gue udah mapan gitu loh. Nah itu yang menjadikan, ya sebenarnya kekhawatiran gue adalah seperti itu. Berbeda dengan yang pertama, ketika kalian tahu apa tujuan kalian menikah gitu loh, ya maka kalian akan tahu gitu loh apa yang akan kalian lakukan setelahnya gitu loh. Dan insya Allah semua ya akan baik-baik aja gitu. Nah di sini yang perlu kalian tahu juga, ta'aruf itu sama nikah muda tuh beda. Karena ta'aruf itu adalah proses dimana kalian untuk menuju ke pernikahan gitu loh. Nah ta'aruf sendiri artinya itu adalah perkenalan gitu loh. Jadi yang namanya ta'aruf itu ya bisa cocok, bisa juga enggak gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian lagi ta'aruf terus tiba-tiba nggak cocok, terus tiba-tiba nggak jadi, ya jangan baper gitu loh. Bahkan ya gue juga pernah ngalamin yang kayak gue bilang, gue udah sampai pernah mau nikah ya karena tiba-tiba ada satu hal yang mungkin, oh ternyata ada nggak kecocokan ya, terus tiba-tiba batal, ya udah memang bukan jodohnya gitu loh. Ya jadi jangan baper gitu loh, apalagi yang teman baru ta'aruf 2 kali 3 kali ketemu belum sampai menuju yang benar-benar udah mau menikah gitu. Ya kalau gue bilang jangan baper-baper lah gitu loh. Nah yang gue takutin adalah akhirnya mereka ke bawa-bawa perasaan sendiri, baper-baper apa segala macam gak jelas, akhirnya mereka milih ya udah deh cari pacar aja deh. Mungkin kalau pacaran ya nggak terlalu yang berpikirnya habis taruh terus nikah gitu loh. Nah itu yang sebenarnya kalian harus pikirin juga gitu loh. Ya kalian kalau udah siap untuk ta'aruf berarti kalian udah harus siap untuk menikah. Kalau kalian udah siap menikah, kalian harus tahu apa poin-poin yang harus kalian lakukan di saat kalian menikah tadi gitu loh. Jangan cuma karena tren, oh ya udah ta'aruf terus nikah, ya udah kalian nggak tahu apa yang mau kalian lakuin. Itu kebanyakan yang terjadi seperti itu gitu loh. Dan hal ini yang sering dikatakan atau diartikan ta'aruf itu jadi kelihatannya kayak gimana ya, kayak oh gara-gara ta'aruf tuh nikahnya mungkin nggak cocok sama pasangannya, dia nggak pacaran dulu sih, jadi kan nggak tahu bibit bebet bobotnya gitu loh. Nah akhirnya ya kata-kata ta'aruf, kata-kata itu tuh menjadi hal negatif gitu loh. Sebenarnya nggak akan negatif kalau kalian juga paham betul 4 kriteria yang seperti yang di video yang gue bikin waktu itu. Itu ada 4 kriteria di saat kalian memilih pasangan, di saat kalian sedang ta'aruf gitu loh. Dan kalian bisa lihat dari 4 kriteria itu gitu. Jadi kalau gue bilang yang salah bukan ta'arufnya, yang salah bukan nikah mudanya, tapi kemungkinan yang salah dari diri kita sendiri gitu loh. Kita paham betul nggak gitu loh, menikah tuh tujuannya apa, kita paham dulu terus baru kita ta'aruf. Jangan dibalik, ta'aruf dulu terus baru kita paham pernikahan, baru kita paham kewajibannya, enggak gitu loh. Nah contohnya gini, kayak misalnya kalau laki-laki kan istilahnya ngambil anak perempuan orang ya, kayak misalnya ijab kabul kan istilahnya kita ngasih mahar gitu loh, membeli istilahnya. Nah sama aja kayak misalnya kita beli kendaraan, kita harus tahu dulu nih setelah kita membeli kendaraan apa step berikutnya gitu loh. Oh ya udah, kita pakai buat sehari-hari, kita perawatan maintenance-nya kayak ganti oli, servis berkala, kita isiin bensin. Nah sama halnya kayak misalnya menikah gitu loh, kita juga harus tahu gitu loh, oh setelah ini saya harus bertanggung jawab, saya harus menafkahi, saya harus mendidik, saya harus menyayangi. Nah itu yang kalian harus tahu. Nah sebelum membeli mobil misalnya, sebelum beli mobil atau sebelum kalian menikah, kalian kan nyari nih ya, kalau mobil misalnya kalian dari showroom ke showroom gitu sampai nemu yang pas gitu loh ya. Nah sampai satu yang pas, ya udah kalian beli
gitu loh. Tapi kalian udah tahu setelah kalian membeli, kalian harus, ya tadi gue bilang, kalian bisa pakai mobilnya jalan kemana-mana, kalian rawat, kalian bayar pajak. Nah, sama kayak kalian menikah gitu loh, kalian ta'aruf segala macam, lihat-lihat, terus itu kenalan gitu, akhirnya cocok, menikah. Setelah itu ya udah, kalian harus tahu, ya kalian nafkahin, kalian sayang, kalian didik, intinya seperti itu gitu loh. Jadi poinnya adalah kalian harus tahu dulu tujuan kalian menikah apa, terus mau dibawa kemana, kewajiban kalian menikah dan hak-hak suami istri itu apa, baru kalian ta'aruf. Jangan dibalik, jangan kalian ta'aruf dulu baru habis itu oh ya udah, nggak akan ketemu. Jadi mungkin itu aja pembahasan untuk kali ini ya. Kalau kalian ada masukan, kalau kalian ada saran, boleh di komen, karena ya gue juga di sini berbagi, sharing. Gue tidak bermaksud untuk menggurui atau ya apa ya, mengajarkan lah, karena sebenarnya gue juga bukan orang yang memiliki ilmu banyak, gue bukan seorang ustadz gitu loh. Jadi gue di sini ya kita berbagi aja, sharing aja gitu loh tentang pengalaman dari gue atau dari teman-teman gue ya. Dan kalau memang kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, terus di subscribe. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Dan waktunya gue pamit. George signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.